Salam Rayu. Nah, kali ini kita sedang melakukan pengamatan sasi wulan Buso ya. Jadi menurut hipotesa piwulang agam Buddha Jaisnu ya, sesuai kalender tahun Ismoyo, bahwa sasi Buso ini memiliki usia 30 gitu, 30 hari. Nah, kita kan nggak ngerti maksudnya 30 itu apa, 29 itu apa, 30 itu apa gitu loh. Angka itu didapatkan didasari oleh apa gitu loh. Nah, hipotesa kita Permati Nusantara yang sudah berembuk dengan para pemula lain, bahwa dugaan kita usia 30 29 itu didapatkan didasari oleh awal pertama kali muncul rembulan itu mulai titik ya, sabit, terus sampai dia 3/4, terus dia sampai purnama, hingga posisi terkena bayang-bayang kembali ke sabit, itu berusia, itu adalah dasar usianya gitu loh, 30 hari. Nah, bergantinya sasi Puso ke sasi berikutnya yaitu Manggasri, itu saya fokuskan dulu ya supaya enak. Itu didasari oleh berubahnya posisi rembulan. Jadi misalnya begini ya, yang saya amati dari awal sasi Buso ini, itu munculnya berada pada arah timur, sedikit bergeser ke selatan, jadi nanti usia ini mulai pertama kali muncul sabit sampai purnama lalu sabit lagi, usianya 30 hari. Nah, bergantinya sasi Puso ke sasi Manggasri, itu hipotesa kita adalah dugaannya ya, itu dia berpindah posisi gitu loh. Jadi yang tadinya sasi Puso ini dia berada di arah timur sedikit ke selatan, maka bergantinya Manggasri didasari oleh pindahnya posisi rembulan ke arah lain, misal bisa ke arah kidul atau kulon atau etan gitu ya kan. Nah, itu harus kita teliti dan kita buktikan apakah hipotesa kita itu benar. Jadi dari hipotesa untuk melakukan penelitian atau pengamatan kasunyatan itu ya harus dibuktikan gitu loh. Nah, dari situlah kita akan memahami cara kerja sebuah kalender gitu loh. Nah, untuk purnama itu memang kemarin tanggal 4 Juli. 4 Juli itu memang dia benar-benar bulat dan dia tidak ada ketutup bayangan sama sekali. Nah, kalau yang kita amati sekarang ini, rembulan itu terlihat tertutup bayangan. Nah, di dalam video ini kelihatan yang tertutup bayangan itu adalah di posisi bawah. Namun karena teleskop ini tidak memiliki atau saya menggunakan diagonal, jadi dia posisinya terbalik, maka secara kasat mata yang tertutup bayangan itu adalah bagian atas. Mungkin ya kita akan perbaiki teleskopnya, kita buatkan diagonal agar pemantauannya itu nyata gitu ya kan. Cuma nanti kalau saya upload ini kondisinya adalah saya balik nanti videonya. Saya balik jadi dia posisinya benar-benar sesuai dengan kondisi rembulannya. Jadi begitu ya hipotesa kita kali ini. Jadi saya ulangi lagi bahwa usia kalender itu memiliki usia 30, 29 itu didasari oleh pertama kali sabit, purnama, terus sabit lagi gitu loh. Nah, itulah yang dimaksud dengan usia periode. Sedangkan bergantinya sasi Puso ke Manggasri, Manggasri ke Asuci, Asuci ke Palguno dan seterusnya itu didasari oleh
bergantinya posisi rembulan gitu. Maka nanti kalau kita sudah melakukan penelitian dan pengamatan ya, kalau memang hipotesa itu benar, didukung dengan penelitian yang benar, maka kita akan menaikkan strata hipotesa kita bahwa dugaan lagi mongso itu juga perubahan rembulan posisinya itu dan tertutupnya bayang-bayang itu juga mempengaruhi sebuah mangsa gitu loh, atau musim. Nah kalau itu benar berarti ya leluhur kita itu sangat luar biasa ya sebetulnya ya. Hanya saja kita dipolitisi, kita dipaksa untuk membaca, menghafal sebuah kalender yang tidak pernah kita mengerti, seperti kalender Gregorius. Januari, Februari, Maret kan nggak ada maksudnya itu. Julius apa itu kan kita nggak ngerti itu. Apalagi Hijriah itu tambah nggak ngerti sama sekali kita nanti. Jadi lebih baik kita mempelajari kalender kita sendiri, dan itu lebih kasunyatan ya. Nah, ini kan kelihatan ya, dia sudah mulai tidak bulat. Dia mulai sudah tidak bulat. Jadi oke, sampai bertemu kembali besok. Kita akan coba buktikan apakah rembulan itu sudah mulai tertutup bayang-bayang berapa persen, dan dia harus menghilang. Kalau kemarin 15 berarti sekarang ini usia 16, usianya dia 16 di Sasi Puso. 14 hari kemudian, antara tanggal 19 Juli kalau nggak 20 Juli, dia sudah mulai menjadi sabit, terus dia pindah posisi ya. Kalau benar, enak itu, tinggal kita melakukan pengamatan berikutnya. Karena setiap sasi memang kalau menurut kalender Ismoyo itu berbeda-beda, sama kok dengan secara teoritis sama dengan kalender Gregorius maupun Hijriah. Cuma yang membedakan itu 30, 29, 30, 29. Kalender leluhur Jawa kuno itu tidak mengenal usia 31 gitu loh. Jadi mulai awal 30, 29, 30, 29, 30, 29 gitu. Jadi ada rumusnya, terkadang juga bisa menggunakan 28 ya kan. Nah, yang menarik adalah itu gitu loh. Kenapa kok dia memiliki 28, didasari pada apa? Nah, hal itu didasari oleh pasaran gitu loh. Jadi kalau pasaran tertentu itu dikurangi gitu loh, dikurangi. Jadi misalnya awalnya 30, suci 30, tapi ketika dia memiliki pasaran tertentu ya kan, itu tidak dipakai dilangi gitu loh. Dia langsung lompat. Yang tadinya 30 jadi 29. Nah, maka itu juga harus kita buktikan apakah benar usianya menjadi 29 gitu. Nah, kalau itu betul tepat, wah, itu sangat luar biasa sekali. Maka kalender ini bisa kita produksi secara massal dengan melakukan tera ulang. Oke, cukup sekian di video kali ini dalam pengamatan Permadi Nusantara. Apabila ada pertanyaan atau hipotesa atau bahkan angan-angan pun kami terima ya dengan sangat senang. Silakan ditulis di komentar di bawah video ini. Oke, terima kasih. Salam Rahayu.